Mengawali jawaban perintah hari ini, marilah kita mengaturkan puji syukur kehadapan Ida Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawarunugrahanya, maka hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dalam rangka penyampaian jawaban tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Badung atas 1 rancangan tondera serta tanggapan pemerintah Kabupaten Badung atas 3 rancangan tondera inisiatif DPRD sebagai berikut. 1. Rancangan tondera Kabupaten Badung tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. 2. Rancangan tondera tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. 3. Rancangan peraturan daerah tentang desa wisata. Dan 4. Rancangan tondera tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro. Hadirin dan rapat pimpinan dewan yang saya hormati, setelah menyimak pemandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Badung pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung tanggal 30 Oktober 2024 dan menyampaikan penjelasan DPRD Kabupaten Badung pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung tanggal 9 Oktober 2024. Saya sangat mengapresiasi atas kinerja dan analisis serta inisiatif Dewan terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2025 dan 3 rancangan perda inisiatif dari DPRD Kabupaten Badung serta menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan usul, saran, dan masukan atas rancangan APBD tahun anggaran 2025. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 sudah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan dalam rencana dan penganggaran serta menerapkan prinsip kehati-hatian, lebih realistis, efektif, efisien, produktif, dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan minimal belanja yang bersifat mandatori, prioritas, wajib, dan mengikat sehingga keberlangsungan pelayanan dasar publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Saya berharap penetapan terhadap target pendapatan dan belanja daerah yang nantinya kita putuskan bersama benar-benar dapat mencerminkan model perencanaan dan penganggaran yang lebih berimbang, sehat, dan logis yang dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Badung. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi atas masukan, saran, dan pemikirannya demi mewujudkan masyarakat Badung yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera, mandiri, serta bersinergi untuk menentukan strategi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung di masa yang akan datang. Dukungan konstruktif dari DPRD Kabupaten Badung atas kebijakan pemerintah Kabupaten Badung sangat diharapkan untuk menuntaskan segala kebijakan yang pro masyarakat. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah sebagai berikut. 1. Mengenai usul, saran, dan masukan fraksi PD Perjuangan dapat disampaikan atas usulan agar menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat Badung yang sedang sakit dan sebaiknya diberikan pelayanan atau kunjungan tim medis untuk bisa rawat di rumah, home care, atau memberikan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah pasien, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan di rumah pasien, termasuk perawatan rutin penyandang disabilitas dengan pengawasan langsung sekurang-kurangnya dari dokter umum. Maka atas usulan dapat disampaikan bahwa tahun 2025 telah dianggarkan kegiatan untuk membantu masyarakat Kabupaten Badung yang sakit, di mana salah satunya adalah untuk kegiatan home care melalui manfaat tambahan penjaminan gerakan Badung Sehat yang dianggarkan pada sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan. Belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dengan anggaran program manfaat tambahan gerakan Badung Sehat yang sudah dianggarkan pada tahun 2025 sebesar 11.191.223.894 rupiah. Pada tahun 2025 juga telah dianggarkan untuk membantu masyarakat dalam menjamin pembiayaan kesehatan
melalui pembayaran premi untuk peserta PBI APBD sebesar Rp106.596.000 sebanyak 37.800 orang per bulan. Untuk bantuan iuran mandiri sebanyak 2.800 orang per bulan sebesar Rp1.446.580.800. Sejak tahun 2017, Kabupaten Badung telah mencapai universal health coverage dan saat ini capaian UHC Kabupaten Badung sebesar 102,9% dengan cakupan PBI APBD 93,08%. Total peserta saat ini sebanyak 214.007 dan prediksi tahun 2025 sebanyak 235.000 peserta, yaitu peserta home care di Kabupaten Badung yang akan dilaksanakan tahun 2025 merupakan layanan kesehatan secara komprehensif yang menyempurnakan program layanan home care visit saat ini. Program home care ini langsung memberikan layanan atau tindakan yang diperlukan di rumah pasien, mulai dari pemeriksaan sampai dengan terapi yang diperlukan serta dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten dengan standar yang baik sampai pasien membaik. Terkait disabilitas akan disesuaikan pendampingan sesuai kasusnya dan dilakukan koordinasi dengan dinas sosial terkait kebutuhan di luar upaya kesehatan. Program home care ini melayani setiap pasien yang terdata, pasien disabilitas maupun pasien yang baru, terutama yang baru pulang dari perawatan rumah sakit yang masih memerlukan perawatan di rumah, di mana pelayanan home care ini terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Dinas Kesehatan, dan semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui manfaat tambahan program Gerakan Badung Sehat. Atas usulan agar pemerintah daerah Kabupaten Badung menyiapkan bimbingan belajar gratis satu banjar terhadap sekurang-kurangnya satu guru bahasa untuk menambah wawasan dan meningkatkan sumber daya manusia anak-anak kita belajar bahasa asing. Dapat disampaikan bahwa usulan program ini sangat bagus sehingga akan dikaji dan dirumuskan lebih lanjut agar program yang sudah berjalan dan program yang diusulkan dapat berjalan secara selaras dan terpadu untuk mewujudkan masyarakat Badung hebat dan memiliki daya saing. Atas usulan memberikan penghargaan kepada ahli waris orang yang meninggal dalam keluarganya berupa uang tunai sekurang-kurangnya 10 juta rupiah, atas kedisiplinannya melaporkan adanya orang meninggal tersebut, mengajukan perubahan kartu keluarga, dan mengurus akte kematian, serta usulan agar dianggarkan berupa dana kompensasi atas inflasi atau kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sebesar 2 juta rupiah per kepala keluarga akan kami kaji dan rumuskan lebih lanjut tata cara mekanisme pemberian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan pemberian penghargaan berupa ucapan terima kasih atas perjuangan para veteran sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya dan membantu para penyandang disabilitas sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya, maka dapat disampaikan bahwa kami mengapresiasi atas usul saran ini karena menyentuh langsung kepada masyarakat dan selanjutnya akan kami kaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan usul penganggaran pemberian subsidi bunga atas pinjaman para penggerak UMKM yang meminjam uang untuk modal kerja di Bank Pembangunan Daerah Bali dengan batas maksimal pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Dapat disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024, pemerintah Kabupaten Badung sudah menyelenggarakan program di Kumbara, yaitu subsidi kredit usaha mikro Badung Sejahtera, yang merupakan kredit lunak bagi UMKM Badung, dengan alokasi anggaran sebesar 500 juta rupiah, yang diperuntukkan untuk membayar bunga dan imbal jasa penjamin.
Kredit lunak bagi UMKM Badung tersebut sudah tersalur ke 105 UMKM dengan plafon maksimal Rp25 juta dengan bunga 0%. Durasi waktu kredit 2 tahun serta gratis biaya profesi dan administrasi. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 juga sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.250 juta dengan target pemohon 209 UMKM dan selanjutnya kredit pemohon sebelumnya sebanyak 105 UMKM berkenan dengan usulan untuk menaikkan plafon kredit batas maksimal pinjaman sebesar Rp100 juta, maka akan dilakukan koordinasi dan kajian serta pembaharuan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur karena plafon kredit ditetapkan oleh pihak bank penyalur. 2. Menanggapi usul dan masukan dari fraksi Golkar dapat disampaikan atas pandangan yang sama juga disampaikan oleh fraksi Gerindra bahwa APBD tahun anggaran 2025 adalah minimal sama dengan anggaran perubahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp12.243.162.179. Maka dapat disampaikan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2025 sudah melalui tahapan RKPD, KUA PPAS yang disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Badung dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Lampiran halaman 124 huruf E angka 1 menyebutkan bahwa pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS apabila ada peningkatan signifikan pendapatan pada semester pertama maka diakomodir dalam perubahan APBD. Berkenaan dengan saran agar diutamakan belanja mandatori dan belanja modal daripada belanja bantuan keuangan dan hibah keluar daerah yang tidak memberikan timbal balik terhadap kesejahteraan masyarakat Badung, sebagaimana saran juga disampaikan oleh fraksi Gerindra, dapat disampaikan bahwa dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 sudah dipenuhi alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar, belanja wajib bukan pelayanan dasar, serta belanja pilihan. Sedangkan alokasi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan khusus tentu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang secara spesifik diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Badung nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah bantuan sosial sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan peraturan Bupati Badung nomor 23 tahun 2024 dalam proses perencanaan dan penganggaran sudah menerapkan e-hibah sehingga masyarakat dapat langsung mengajukan, mengecek dan melihat progres usulannya. Hal ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sudah disajikan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 dan pada lampiran rancangan peraturan Bupati Badung tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 yang secara lengkap sudah tercantum by name by address beserta besaran nilainya. Dan peraturan Bupati nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dalam evaluasi bantuan keuangan sehingga diharapkan memberikan dampak dan manfaat sebagai bentuk diharapkan pemerataan pembangunan, percepatan perekonomian serta menumbuhkan lapangan pekerjaan dalam rangka penyempurnaan berbagai kegiatan pemerintah dalam upaya mendukung pariwisata yang berbasis pelestarian tradisi, adat, dan budaya. Berkenaan dengan peralatan radioterapi dan tenaga radioterapi dapat dijelaskan pada APBD tahun anggaran 2025 sudah dialokasikan anggaran untuk peralatan radioterapi dan untuk sumber daya manusia
sedang dilakukan persiapan perekrutannya. Begitu pula pembangunan rumah sakit di wilayah Kuta Selatan. Kami mengapresiasi masukannya yang baik sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Memang perencanaan untuk mendirikan 1 rumah sakit dan 2 puskesmas di wilayah Kuta Selatan, tentu untuk mewujudkan itu diperlukan persiapan sesuai dengan standar dan regulasi serta kajian dan kelengkapan pendukungnya. Sebagaimana hal yang sama juga dipertanyakan oleh fraksi Gerindra terkait program pembangunan Puskesmas Abian Temal 1 dan Puskesmas Petang yang dirancang menjadi rumah sakit tipe C. Sampai dengan saat ini belum beroperasi dan fisik bangunan sudah selesai di tahun anggaran 2023, serta mendorong agar anggaran terhadap pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta anggaran pengelolaan kesehatan lingkungan agar dituntaskan pada tahun 2024 sehingga tidak menjadi pembebanan pada tahun anggaran 2025. Maka dapat kami sampaikan bahwa untuk dapat beroperasinya 2 rumah sakit baru diperlukan sarana dan prasarana sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan. Pengadaan peralatan dan mesin serta penunjang lainnya untuk kedua rumah sakit tersebut sudah dianggarkan di tahun 2024. Namun masih ada beberapa peralatan dan penunjang lainnya yang perlu dianggarkan pada tahun 2025. Pada tahun 2023, kedua rumah sakit tersebut sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan yang menjadi dasar pengusulan perencanaan SDM kesehatan, sehingga pemenuhan SDM di kedua rumah sakit tersebut dilakukan melalui perekrutan tenaga CPNS pada tahun 2024. Sesuai dengan regulasi, pengajuan izin operasional rumah sakit diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit yang akan segera dilakukan pengisian jabatan sesuai dengan Perbub SOTK nomor 1 tahun 2024 dengan Perbub nomor 2 tahun 2024 di kedua rumah sakit tersebut. Dalam mengoperasikan rumah sakit juga perlu dilakukan kredensialing dan akreditasi rumah sakit yang akan dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Berkenaan dengan bantuan keuangan masing-masing lembaga SUBA, baik yang bersumber dari IBAH maupun lainnya, dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran kepada lembaga SUBA sudah dianggarkan mulai dari ACI Pura Pengulun SUBA diberikan masing-masing sebesar 30 juta rupiah. ACI kepada Pura Dugul yang ada di SUBA masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Nafkah kepada Pekaseh sebesar 6 juta rupiah per orang dan Pangliman sebesar 3,2 juta 200 ribu rupiah per orang. Sedangkan terkait dengan jaringan irigasi, beberapa wilayah irigasi sudah dilakukan penanganan berupa pemeliharaan dan peningkatan perbaikan irigasi Muduk Pacung Desa Bahe, Subak Tegal, Kerobokan sudah dilakukan penanganan dengan dana pemeliharaan tahun anggaran 2024 dan dilanjutkan di tahun anggaran 2025. Saluran tersier Subak Babakan Bengkel 2 Desa Carangsari sudah dianggarkan pada kegiatan tahun anggaran 2025. Pembangunan terowongan Babakan Bengkel 1, 2, dan 3 sudah dikerjakan pada anggaran tahun 2024. Dan tentunya terhadap pembangunan yang menjadi prioritas lainnya akan dianggarkan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah dan regulasi yang mengatur demi kesejahteraan masyarakat Badung, khususnya Kramo Subak. Terkait permasalahan di PDAM Tirta Mangutama, khususnya di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, utamanya di Desa Pecatu, di mana daerah tersebut merupakan daerah pariwisata, maka dapat disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Badung melalui PDAM telah melakukan langkah-langkah strategis berupa kerjasama bisnis to bisnis dengan pihak swasta, berupa kerjasama pembuatan instalasi pengolahan air dan pemasangan saluran perpipaan di wilayah Kabupaten Badung. Target penyelesaian pembangunan ini yaitu akhir tahun 2025. Dan untuk penyediaan air bersih pedesaan sudah dilakukan pembangunan jaringan perpipaan di Kecamatan Petang mulai tahun anggaran 2024
dilanjutkan di tahun anggaran 2025 dan dilanjutkan berkala di tahun berikutnya. Terkait program bantuan bedah rumah dan rehab rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Badung, maka dapat disampaikan pemerintah daerah Kabupaten Badung telah memperhatikan sektor papan dan sudah menjadi kegiatan berlanjut dari tahun ke tahun. Pendanaan kegiatan tersebut memanfaatkan dana APBD dan juga memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan untuk penanganan 170 unit rumah kategori pembangunan baru. Usulan tersebut didasari atas pengajuan masyarakat melalui usulan desa, kelurahan, dan kondisi rumah yang telah dilakukan survei dan verifikasi atas ketidaklayak huniannya. Perkembangan kebutuhan hunian yang layak huni di Kabupaten Badung sangat dinamis, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Badung akan tetap merencanakan pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Atas saran untuk menyelesaikan beberapa masalah seperti melengkapi objek wisata dengan kesediaan fasilitas umum berupa toilet dengan standar kelas dunia, beserta biaya pemeliharaan, penataan objek wisata agar selalu terlihat bersih, perlu adanya tenaga kebersihan di masing-masing objek wisata, dan menambah daerah objek wisata yang ada potensi untuk dikembangkan sehingga bisa meningkatkan PAD Kabupaten Badung dan pemberdayaan potensi lokal, salah satunya destinasi wisata bahari yang berada di Loloan Mumbul, Desa Datbualu, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan. Dapat disampaikan bahwa sudah dibuatkan toilet pada beberapa DTW dan akan terus dilakukan penambahan, serta pada tahun anggaran 2025 juga sudah dianggarkan. Guna menciptakan DTW yang mencerminkan sabta pesona, di mana salah satu adalah perwujudan DTW yang bersih menjadi salah satu program utama pariwisata termasuk menjaga kebersihan. Dapat disampaikan bahwa kebersihan wilayah khususnya kawasan pariwisata merupakan hal yang keharusan untuk kita tangani melalui program di Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup, program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta tenaga kebersihan yang ada di masing-masing desa akan terus kita tingkatkan kinerjanya. Dan kami sampaikan di tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Badung telah menambah armada truk vakum dan truk penyapu jalan untuk meningkatkan pelayanan kebersihan. Dengan meningkatkan rasa tanggung jawab kita bersama, kita pastikan kebersihan wilayah dan kawasan pariwisata akan selalu terjaga. Selanjutnya berkenaan dengan usulan agar dilakukan pengembangan potensi DTW yang ada di Badung Selatan sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan relasi daerah. Pada prinsipnya kami sependapat dan saat ini kami tengah menyiapkan kajian terhadap DTW yang potensial seperti Pantai Nyanyang, Desa Pecatu, Pantai Suluban, Desa Pecatu, dan Pantai Gegar Sawangan, Kelurahan Benua untuk dikembangkan sehingga bisa meningkatkan PAD dari retribusi daerah. Terkait sampah kabel yang disebabkan oleh pemasangan jaringan WiFi yang terlihat semrawut serta menerbitkan Ferensinan teknis pemasangan dan penertibannya dalam menunjang pencitraan tampilan pariwisata yang bagus sebagaimana pernyataan yang sama oleh fraksi Gerindra, maka kami sampaikan pemerintah Kabupaten Badung sudah memiliki Perda nomor 19 tahun 2016 tentang jaringan utilitas terpadu, mulai dari perizinan kabel-kabel udara yang saat ini belum tertata, sedang dilakukan proses penataan. Di beberapa ruas jalan yang sudah disiapkan sarana infrastruktur untuk utilitas terpadu untuk menempatkan kabel udara. Pemka Badung telah membentuk tim penertiban utilitas dan saat ini proses penurunan kabel udara sudah dilakukan dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Badung. Dalam hal mencari alternatif untuk mengatasi kemacetan di Simpang Sidigita Nusa Dua dan di Jalan Pertama Tanjung Benua, Jalan Raya Uluwatu Simpang Ungasan, Jalan Simpang Mekdi Jimbaran menuju Kampus Unud, agar publik dan wisatawan pengunjung dengan cepat bisa sampai ke objek wisata, maka dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka penanganan kemacetan
sudah dilakukan upaya pemecahan, salah satunya dengan menjaga kemanfaatan jalan meliputi pemeliharaan dan peningkatan jalan serta pembangunan jalan baru dan pelebaran pada jalan Simpang Mekdi, Jimbaran. Pembangunan jaringan jalan baru juga sudah dan sedang dilakukan sebagai akses alternatif yang akan mempunyai multiplier efek terhadap munculnya destinasi baru dan semakin berkembangnya suatu kawasan. Sebagaimana hal sama juga pertanyaan oleh fraksi Gerindra terhadap pembangunan Jalan Lingkar Selatan yang trasenya dari Nusa Dua, Sawangan, Kutuh, Ungasan, Pecatu, Bali, Pecatugraha, Jimbaran saat ini sedang proses pembebasan lahan. Pengadaan lahan secara bertahap di tahun anggaran 2024. Ini dilaksanakan pengadaan lahan pada segmen 4 di Desa Pecatu sepanjang kurang lebih 1,3 km, yaitu Jalan Labuan Said menuju Bali Pecatugraha. Dan untuk tahun anggaran 2025 dianggarkan pengadaan lahan untuk kelanjutan dari ruas tersebut, yaitu di Kelurahan Jimbaran dari Pantai Balangan menuju Jimbaran Hijau. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga sudah dilakukan, di mana pembebasan lahan saat ini sedang dilakukan di Simpang Mekdi, Jimbaran oleh pemerintah Kabupaten Badung dan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat. Dengan terjaganya kondisi mantap jalan atau pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan, terbangunnya beberapa jaringan jalan baru, diharapkan kemacetan yang terjadi saat ini akan bisa terurai. Dan untuk jangka panjang, pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali untuk membangun transportasi massal Bali Subway. Terhadap anggaran alokasi pada bidang infrastruktur diharapkan mampu menyelesaikan beberapa masalah, yaitu penyelesaian pembangunan bendungan Beloksidan yang menjadi sumber pengairan yang sangat vital bagi lahan pertanian, agar tersedia anggaran pendamping untuk kelanjutan pembangunannya. Tersedia pada tahun 2025. Maka dapat kami sampaikan bahwa pembangunan bendungan Sidan di Desa Beloksidan diperuntukkan hanya untuk alokasi suplai air bersih ke Kabupaten Badung sebanyak 500 liter per detik. Kabupaten Tabanan 200 liter per detik. Kabupaten Gianyar 300 liter per detik. Dan Kota Denpasar 750 liter per detik. Terkait dengan pengairan lahan pertanian di Kabupaten Badung, sudah dialokasikan anggaran melalui program pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang diperuntukkan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi pemukiman. Terkait lampu penerangan jalan yang banyak tidak berfungsi, sebagai contoh dari jembatan perbatasan Desa Blakiyuh Ayunan menuju wilayah Desa Ayunan, dan ada pula lokasi yang belum terjamah oleh LPJ, dan mendorong agar tersedianya anggaran pemeliharaan dan penggandaannya sehingga program Badung Bersinar atau Badung Terang wajib terselenggara pada anggaran tahun 2025. Dapat disampaikan bahwa penanganan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Badung sudah ditangani melalui pemasangan lampu baru maupun dengan rehabilitasi pemeliharaan. Berkenaan dengan lampu penerangan jalan di jembatan Desa Blakiyuh, Desa Ayunan, sudah dirancang kegiatan pada APBD tahun anggaran 2025. Sedangkan untuk penanganan lampu penerangan jalan di ruas jalan di tempat-tempat strategis sudah dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan oleh tim perwilayah kecamatan secara rutin dan berkelanjutan. Sesuai saran dan usul Ketua DPRD saat rapat Banggar untuk melakukan kontrak cahaya dan tidak lagi membeli lampu berkenaan dengan program Badung Terang, saya sangat sependapat karena akan menjamin adanya profesionalisme dalam pelayanan penanganan jalan, dan hal ini akan kita terapkan di tahun 2025. Terhadap penempatan pimpinan OPD, yang mana penempatan pimpinan tersebut didasarkan atas asas selektivitas ataupun atas lelang jabatan,
diharapkan lebih berbasis kepada tantangan. Artinya, jika target tidak tercapai, sebaiknya posisi pimpinan tersebut dievaluasi kembali. Maka dapat dijelaskan bahwa untuk jabatan pimpinan tinggi JPT sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan Undang-Undang ASN dapat dijelaskan terhadap JPT yang sudah 5 tahun menduduki jabatan dilakukan evaluasi kinerja. Sedangkan untuk JPT yang sudah 2 tahun tetapi belum mencapai 5 tahun menduduki jabatan dilakukan uji kompetensi. Berkenaan dengan usulan untuk memberikan skala prioritas secara merata berupa bantuan banjar adat untuk menunjang kegiatan adat istiadat, utamanya meringankan beban dalam melaksanakan kegiatan pancayadnya, dan bantuan untuk desa adat untuk meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kegiatan adat dan budaya di lingkup desa adat sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana. Dapat disampaikan bahwa untuk mendukung pelestarian adat, budaya, dan agama sudah dialokasikan anggaran hibah secara terus-menerus untuk kegiatan upacara keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dukungan dana untuk desa adat dalam rangka ikut melestarikan tradisi adat, budaya, dan agama. 3. Menanggapi usul saran dan masukan dari fraksi Gerindra, dapat disampaikan atas saran agar belanja tahun 2025 mencerminkan belanja yang menyangkut prioritas terhadap hajat hidup orang banyak dan keterpaduan antara belanja modal dengan belanja operasional, serta perlu dilakukan penyesuaian agar belanja tidak monoton pada hal-hal yang bersifat rutinitas dan biasa-biasa saja, sebagaimana pernyataan juga disampaikan dari fraksi Golkar. Dapat dijelaskan bahwa dalam pengalokasian belanja daerah tahun 2025 telah mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja wajib mengikat dan mandatory spending. Di bidang pendidikan sudah dialokasikan sebesar 20,49%. Alokasi di bidang kesehatan, infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pengawasan. Setelah belanja-belanja prioritas tersebut terpenuhi, maka anggaran yang masih tersedia diarahkan untuk belanja-belanja prioritas mengikat daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Menanggapi pencermatan adanya potensi ancaman defisit pada perubahan APBD tahun 2024, perangkat daerah perencana dan penghasil mengestimasi pendapatan lebih akurat sehingga ketidaktercapaian target bisa diminimalisir. Terhadap tren capaian pendapatan daerah yang tidak maksimal, margin error proyeksi pendapatan lebih dari 5%. Atas saran dimaksud dapat disampaikan untuk APBD tahun 2024 sudah ditetapkan dengan peraturan daerah oleh pemerintah dengan DPRD, sehingga dalam pelaksanaannya kami akan berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah Kabupaten Badung yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan proyeksi pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah tahun 2025, sudah berdasarkan perhitungan yang cermat yang didasarkan perkiraan kondisi kepariwisataan yang semakin membaik pada tahun mendatang, dan sudah mendapat persetujuan bersama yang telah melalui proses pembahasan dan kajian secara komprehensif serta dibarengi dengan langkah-langkah progresif yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait adanya fenomena pasar wisata baru di Badung, yakni family office, pengelolaan keluarga pengusaha kaya yang dapat memberikan impact pada PHR, dapat disampaikan untuk saat ini masih menjadi isu yang dikaji oleh pemerintah pusat, baik dari sisi regulasi maupun penyiapan ekosistem pendirian family office. Pemerintah Kabupaten Badung tentu akan mengikuti arah kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait kewenangan pemerintah kabupaten dalam melakukan pemungutan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
atas saran untuk melakukan pendataan masif NPWPD yang baru karena bertumbuh signifikan berbagai jenis usaha, sarana dan prasarana kepariwisataan, terutama di sektor properti, akomodasi, makan, minum, dan hiburan, klub, beach club, pertumbuhan kondotel, strata title, townhouse, penthouse, hingga akomodasi timeshare. Maka dapat disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan upaya ekstensifikasi wajib pajak berupa pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak baru di seluruh wilayah Kabupaten Badung, baik melalui kunjungan oleh petugas ke lapangan maupun berdasarkan pada data yang diperoleh dari aplikasi jasa penjualan akomodasi, restoran, hiburan secara elektronik. Untuk diketahui, dari bulan Januari sampai dengan Oktober tahun 2024 telah terdaftar sebagai wajib pajak baru sejumlah 2.152 dengan rincian 682 wajib pajak hotel, 399 wajib pajak restoran, 7 wajib pajak parkir, 136 wajib pajak kesenian dan hiburan, 468 wajib pajak air tanah, dan 460 wajib pajak reklame. Terhadap pendapatan transfer dirancang turun cukup signifikan. Dapat dijelaskan bahwa pendapatan transfer yang dirancang pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 adalah pendapatan transfer di luar dana alokasi khusus dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor S/16/PK/2024 tanggal 19 September 2024. Hal yang menyampaikan rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 disebutkan bahwa alokasi dana transfer untuk pemerintah Badung sebesar 981.756.671.656 rupiah. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 masih mencantumkan alokasi dana transfer sebesar 799.268.261.369 rupiah. Untuk disesuaikan lebih lanjut sehingga alokasi dana transfer akan naik dari rancangan awal 188.410.287 rupiah. Berkenaan pengelolaan barang milik daerah pada daerah pesisir, disampaikan bahwa pemerintah dalam melakukan sewa atas pemanfaatan aset telah mengacu kepada Permendagri nomor 7 tahun 2024 atas perubahan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan pasal 112 Permendagri nomor 19 tahun 2019, penyewaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengoptimalkan dan mendayagunakan serta mencegah penggunaan BMD secara tidak sah, di mana usaha hotel yang berada di kawasan pantai Munduk Catu berniat memanfaatkan pantai hanya untuk pemandangan atau view hotel, sedangkan warga atau masyarakat masih diperbolehkan untuk fungsi sosial, adat, dan budaya. Sesuai dengan kewenangan daerah tentunya hal ini merupakan potensi pemanfaatan aset yang harus dilaksanakan dengan sewa, di mana yang disewakan adalah hanya sebatas area depan hotel dengan pemanfaatan sebatas tanpa ada pembangunan fisik. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan pendataan dan memastikan penggunaan pantai harus seizin pemerintah daerah, karena penggunaan pantai yang bersifat komersial tanpa adanya izin pemanfaatan adalah masuk ke dalam kerugian negara. Untuk itu diperlukan komitmen bersama
dalam penataan pantai agar pemanfaatannya sesuai dengan aturan. Terhadap aktivasi BPJS PBI Kabupaten Badung dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Badung telah mendaftarkan masyarakat Kabupaten Badung sebanyak 230.058 orang untuk menjadi peserta BPJS dengan segmen kepesertaan PBU pemerintah daerah berdasarkan permohonan dari masyarakat. Pemerintah tidak dapat mendaftarkan secara langsung jika tidak ada permohonan dan sesuai ketentuan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, masuk dalam kategori peserta BPJS kelas 3 dan kedepannya untuk fasilitasnya akan lebih dilengkapi. Atas usul untuk perkuatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani, afisitif, kognitif, dan psikomotorik melalui program insentif, subsidi silang, teknologi, peremajaan PPL, konsultan, pertanian profesional, pemenuhan sarana pelancar saprodi, serta proteksi pada petani dan pertanian menuju petani dan pertanian yang kosmopolitik dengan tidak meningkatkan budaya dasarnya, dengan tidak meninggalkan budaya besarnya, merangsang bertumbuhnya angka kerja petani muda, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pembudidayaan nelayan di Kabupaten Badung. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana usaha sebagai stimulus diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hasil perikanan yang diperoleh, juga membantu dalam pemasaran serta program asuransi BPJS ketenagakerjaan para nelayan. Kami sepakat untuk dapat lebih mengoptimalkan pembangunan pertanian dalam arti luas di Kabupaten Badung, maka perlu adanya terobosan-terobosan baru melalui program-program yang lebih inovatif. Atas usul untuk dibangkitkan kembali Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung yang pernah menjadi ikon dan histeria petani dan pertanian di Kabupaten Badung. Untuk itu akan dirumuskan dan dikaji lebih lanjut agar lebih optimal dalam mendukung capaian di bidang pertanian serta menunjang capaian kinerja industri pariwisata. Atas pernyataan yang sama dari fraksi PD Perjuangan dan fraksi Golkar terhadap program santunan lansia, santunan penunggu pasien agar dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali, termasuk pelayanan formalin jenazah, pemulasaran atau inap jenazah, dan ambulan jenazah digratiskan, dapat disampaikan bahwa pada perubahan APBD 2023 sudah dilaksanakan dengan sasaran sebanyak 23 lansia bedridden. Pada APBD tahun anggaran 2024 dirancang pemberian selama 12 bulan dengan sasaran sebanyak 23 lansia bedridden, dan pada rancangan APBD 2025 target sasaran sebanyak 273 lansia bedridden yang semuanya terdata pada DTKS dengan masing-masing orang diberikan uang tunai sebesar Rp500.000 melalui pola kerjasama dengan BPD Bali. Sedangkan untuk santunan kematian dan santunan penunggu pasien akan dikaji kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan saya sampaikan untuk pelayanan formalin jenazah, pemulasaran dan penitipan jenazah serta transportasi jenazah saat ini telah ditanggung kembali melalui program layanan manfaat tambahan Kramo Badung Sehat sejak tahun 2022. Terhadap bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan melalui program prioritas yakni program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial dengan total dan program pelindungan dan jaminan sosial, diharapkan pemerintah memiliki database yang baik serta mekanisme penyaluran yang merata. Dapat disampaikan bahwa ke depan akan dilaksanakan pembuatan database dalam mendukung program tersebut. Untuk mempercepat pendirian perusahaan induk holding company sebagai alternatif peluang usaha dalam upaya meningkatkan
pendapatan, pada prinsipnya kami sepakat bahwa pendirian perusahaan induk holding company merupakan alternatif peluang usaha dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan pendirian perusahaan induk ini telah kami muat dalam RPJPD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025-2045. Sebagai informasi, dalam APBD tahun anggaran 2024 sudah dialokasikan penyertaan modal ke PT BPD Bali sebesar 50 miliar dan di perubahan APBD tahun anggaran 2024 ditambah lagi alokasi penyertaan modal sebesar 100 miliar rupiah. Dengan penambahan penyertaan modal dimaksud, maka total penyertaan modal ke PT BPD Bali menjadi sebesar 1.617 juta rupiah. Sehingga kekurangan penyertaan modal sebesar 799 miliar 383 juta rupiah. Terhadap peningkatan kebutuhan primer dengan program kawasan pemukiman papingisasi gang di lingkungan destinasi pariwisata, terutama di Samigita dan Kabupaten Badung agar memberikan prioritas perbaikan segera. Dapat disampaikan bahwa dalam menangani kondisi tersebut sudah direncanakan pada kegiatan dan anggaran papingisasi baru pada rancangan APBD 2025 termasuk pemasangan portal serta perbaikan atas pemeliharaan ruas jalan lainnya diaspal atau dipapingisasi melalui anggaran pemeliharaan. Untuk monumen Tuan Lange, kami sepakat untuk dilakukan penataan untuk menambah nilai estetika kawasan pariwisata. Tentunya hal ini perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Terkait penyelesaian masalah sampah di Kabupaten Badung, berkenaan dengan manajemen dan langkah-langkah strategis terkait sampah, sebagaimana metode yang sudah ditetapkan hal ini pemerintah daerah bekerjasama dengan desa kelurahan setempat melakukan penertiban dan sosialisasi sehingga masyarakat dapat lebih tertib dalam mendukung program pengelolaan sampah berbasis sumber. Sehubungan dengan itu, pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber sudah dilaksanakan dengan target dibangunnya TPS 3R di masing-masing desa dan kelurahan. Pengawasan terhadap pembuangan dan timbunan sampah, terutama sampah liar, dapat dilaksanakan bersinergi dengan aparat terbawah yang berada pada wilayah tersebut. Terkait penyelesaian masalah sampah, terutama mengenai opsi pengelolaan sampah menggunakan alat insinerator pada tahun anggaran 2025 sudah dianggarkan sebanyak 13 unit. Keberadaan mesin RAX yang ada di pusat daur ulang Mungitani merupakan langkah penyediaan instalasi pengolahan sampah organik sebagai jalan keluar seruan pemilahan sampah di sumber. Pilahan sampah organik dari masyarakat akan ditampung di RAX, diolah menjadi kompos. Ketika berjalan optimal, mesin RAX akan membutuhkan 50 ton sampah organik dan sisa makanan. Dalam awal operasional saat ini, baru dapat dikumpulkan 4 ton sampah organik yang berasal dari 5 TPS 3R, pilot dan 8 jalur pengangkutan sampah. Kapasitas pengumpulan dan pengolahan sampah organik akan dilakukan secara bertahap dengan mengintegrasikan 39 TPS 3R dan seluruh jalur pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Terhadap trotoar pedestrian di daerah kawasan pariwisata saat ini sudah dilakukan pemeliharaan dan peningkatan kegiatan pemeliharaan dilakukan secara rutin untuk meningkatkan pembangunan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Trotoar di Jalan Raya Kute yang merupakan jalan provinsi saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali berkenaan dengan perbaikannya. Berkenaan dengan strategi manajemen pengembangan Kota Mangupura dan rencana induk pengembangan Kota Mangupura, telah dilakukan berbagai upaya untuk mempercepat realisasi penataan, pengelolaan hingga strategi manajemen pembangunan Kota Mangupura. Salah satunya melalui implementasi secara bertahap
muatan perencanaan yang telah dituangkan pada rencana detail tata ruang Kecamatan Mengui, seperti percepatan terwujudnya kawasan transit oriented development Mengui sebagai pusat mode transportasi dengan kawasan perdagangan dan jasa, pembangunan ruang terbuka hijau kota di utara, pusat puspem, serta pengembangan jaringan jalan untuk mengatasi beberapa titik kemacetan di kawasan perkotaan Mangukudo dan sekitarnya. Atas saran demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Badung dapat dijelaskan dalam pengawasan, pengendalian, dan pengaturan untuk memberikan citra pariwisata yang aman, nyaman, tertib, dan teratur. Sepanjang pantai dan wilayah strategi pariwisata sudah dibentuk Polisi Pamong Praja Pariwisata dengan jumlah 40 orang. Dan kedepannya akan dilakukan penambahan personil melalui pengangkatan ASN dengan formasi Polisi Pamong Praja Pariwisata. Pada kesempatan ini disampaikan bahwa jumlah tenaga kerja asing yang diketahui memiliki IPTA pengesahan RPTK di Pinsbit Club adalah sebanyak 21 orang. Dalam kaitannya permasalahan yang terjadi dengan pesta kembang api dan musik keras yang dilakukan oleh manajemen Pins Club, serta untuk menghindari permasalahan di kemudian hari terjadi kembali, dari Satuan Polisi Pamong Praja telah berupaya memanggil pihak manajemen tersebut dengan melibatkan beberapa OPD terkait, sedangkan untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari juga telah dilaksanakan himbauan antisipasi kerawanan Trantebum Transmas kepada para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Badung untuk mematuhi semua aturan yang berlaku, terutama pada saat masyarakat sedang melaksanakan upacara adat. Atas saran akar P3K diarahkan dilatih untuk menjadi tenaga input data PHR dapat dijelaskan berkenaan dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi untuk Kabupaten Badung sudah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai jabatan dan perangkat daerahnya sudah ditentukan, sehingga masing-masing orang P3K sudah memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan formasi yang dilamar. Kami mengapresiasi seluruh saran dan masukan dari fraksi Gerindra. Kiranya dalam kesempatan yang baik ini kita bersama-sama dapat memberikan masukan yang positif, dan jika dibutuhkan pengaturan akan dilakukan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Tanggapan Bupati atas penjelasan rancangan turun daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang A. Rancangan turun daerah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan yang menyatakan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan. Menteri Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi materi pendidikan wawasan kebangsaan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan materi muatan lokal. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara sekaligus jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang harus diinternalisasikan dalam semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah sumber nilai-nilai dan kerangka berpikir dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Tidak efektifnya pelayanan birokrasi dan terjadinya sejumlah praktek dan perilaku menyimpang bukan disebabkan oleh tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma. Justru sebaliknya, sebagai akibat terjadinya disorientasi paradigma dan implementasi nilai luhur Pancasila itu sendiri. Melalui penguatan wawasan kebangsaan yang baik akan turut memberikan tolak ukur atau verifikasi apakah suatu produk kebijakan dan tindakan telah mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila ataukah belum.
Selanjutnya, sebagai negara berlandaskan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat ringkas dan supel, artinya telah memuat aturan pokok maupun garis besar instruksi, perintah dan mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu makna dari perbedaan, tetap ada persatuan serta negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu mencintai dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan muatan lokal. Pembinaan wawasan kebangsaan diselenggarakan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal, sehingga terwujud masyarakat daerah Kabupaten Badung yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila. B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Setiap desa memiliki ciri khas dan karakter yang unik. Tidak ada desa yang identik, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya dengan desa lainnya. Desa wisata merupakan salah satu bentuk konkret pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal. Pengembangan desa wisata sangat membutuhkan kendali masyarakat lokal sebagai bentuk kendali lokal sebagai tuan rumah yang sangat memahami desa mereka masing-masing. Pengembangan potensi desa wisata sangat strategis bagi masyarakat karena berada dekat dengan mereka, baik yang berbentuk sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang bersifat intangible. Terlebih, berbagai studi menunjukkan keberadaan desa wisata dipandang mampu memberikan efek berganda multiplier effect. Misalnya dalam bentuk mendorong upaya pelestarian alam yang akan berdampak mereduksi pemanasan global dan menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis pedesaan dan mencegah urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan. Selain itu, pengembangan desa wisata juga sesuai dengan momentum kegiatan pariwisata global yang mulai mengarah pada kegiatan pariwisata alternatif yang mengusung konsep interaksi alam, budaya, dan masyarakat. C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Usaha mikro merupakan salah satu pilar perkuatan ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian. Pemerintah daerah perlu melakukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditunjukkan untuk memperkuat dan membutuhkan usaha mikro sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah. Maka kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan usaha mikro. Hal ini sebagai bentuk kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap usaha mikro yang notabene langsung berkorelasi positif terhadap kemajuan perekonomian kerakyatan di daerah, khususnya Kabupaten Badung. Selain melindungi dan memberdayakan usaha mikro, pemerintah juga berupaya mengembangkan usaha mikro untuk dapat naik kelas. Hal ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintah di daerah. Kami sangat mengapresiasi ketiga rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah tersebut. Kami mengharapkan agar rancangan peraturan daerah tersebut segera dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin dan rapat pimpinan Dewan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan pemandangan umum praksi-praksi DPD Kabupaten Badung atas 4 rancangan peraturan daerah. Saya berharap dokumen tersebut dapat disetujui menjadi dokumen yang definitif dalam persidangan Dewan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras, kebersamaan, dan pemikiran-pemikiran pimpinan dan anggota Dewan, sehingga pembahasan dokumen penganggaran dan rancangan peraturan daerah tersebut berlangsung dinamis dan konstruktif sesuai dengan harapan kita bersama. Pada akhirnya, kita berharap semoga ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa
selalu membimbing dan melindungi kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparatur negara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dan bersih, clean governance, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Om Santi 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 Om.